Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Alvin Pratama selaku host Bincang Bisnis Majalah Franchise di edisi ke-26. Edisi ke-26 ini kita akan mengangkat tema kilap laba dari bisnis auto detailing berstandar internasional. Baik, kita akan panggilkan narasumber kita sore hari ini, yakni Bapak Samuel Friends selaku owner dari Kingseal. Sepertinya beliau belum tersambung. Baik, kita sapa terlebih dahulu bincang bisnis pada sore hari ini yang sudah join bergabung. Ada Chen Fitzpatrick 1, selamat bergabung. The Moving Design underscores official, selamat bergabung. Felicia Tizirza, selamat bergabung. Nice Guy 6666, selamat bergabung. Chen Fitzpatrick 2020, selamat bergabung. Chen Fitzpatrick 016 bergabung. Warung Buku 81, selamat bergabung. Rosa underscore Linda 110055, selamat bergabung. Lucky.nahari, selamat bergabung. Nah, sepertinya sudah tersambung Kingseal Bapak Samuel Friends. Langsung saja. Halo. Halo, selamat sore, Mbak. Mas Alvin. Halo, Ya, apa kabar? Baik, baik. Baik, Bapak. Oke, Pak Samuel. Gimana? Ini biar lebih cair, Pak, suasananya. Biasa dipanggil siapa nih, Pak? Biar lebih akrab nih, Pak, kita. Panggil. Oke, Pak Semi ya, Pak ya. Oke, Pak Semi. Oke, Pak Semi, kita langsung saja, Pak, mulai untuk bincang bisnisnya. Boleh. Sebelumnya saya ucapkan selamat, Pak, atas penghargaan dari majalah Franchise The Most Promising Brand 2020. Baik, terima kasih sama-sama. Terima kasih apresiasinya, Mas. Siap, Pak. Oke, Pak. Langsung saja ke pertanyaan pertama, Pak. Bagaimana nih, Pak, Sam menerima penghargaan The Most Promising Brand 2020? Bagaimana perasaannya? Apa gimana nih, Pak? Iya, perasaannya, Pak. Tentu saja kita bangga lah ya, bahwa kita diberi apresiasi sama majalah Franchise Indonesia, ya kan? Tahun lalu juga kita dapat ya. Bersyukur tahun ini juga masih dapat, Mas. Iya, Pak. Berarti kinerja dari Kingseal sendiri kan setiap tahunnya meningkat dan memberikan prestasi gitu kan, Pak ya. Amin. Nah, Pak Sam, ini mungkin ada beberapa pemirsa yang belum tahu dengan bisnis Kingseal nih, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, Kingseal ini bisnisnya seperti apa, layanannya apa saja, dan sudah berada di mana saja, Pak, di kota mana saja? Oke. Jadi kita ini salon coating mobil, Mas. Ya, jadi spesialisasinya adalah coating nano seramik, ya kan. Jadi selain kita memiliki salon coating mobil, apa yang bisa kita layanin selain itu adalah layanan anti karat juga, Mas. Oke. Lalu kita juga punya untuk pelayanan pemasangan kaca film dan karpet mobil. Jadi ketika seorang membeli franchise kita, mereka langsung mendapatkan 4 pelayanan jasa yang bisa ditawarkan kepada klien. Jadi ibarat one stop shopping lah, gitu. Seperti itu, Pak ya. Nah, kalau untuk cabangnya sudah di mana saja, Pak Sam?
Kalau cabang kita ada di BSD, ada di Harapan Indah, ada. Ini sekarang lagi mau bikin di Cakung, Mas, ya kan? Oh, di Cakung ya, Nah, Pak, ya? rencana memang tahun ini seharusnya kita bikin di 5 tempat, Mas. Jakarta Utara, Selatan, Pusat, Barat, sama Timur. Cuman berhubung karena di awal tahun kita ada pandemi ini, kita tunda dulu, Mas. Gitu. Ending terlebih dahulu, Pak, ya. Nah, Pak, kalau saya lihat kan di sosial media, iya betul, Pak. Kalau saya lihat di sosial media, Pak, di Instagram Kingsil ini sendiri kan, kok customernya kok berbagai kalangan dari artis itu, Pak. Kok bisa mempercayakan Kingsil ini? Apa sih, Pak, trik suksesnya bisa menggait customer yang artis gitu, Pak? Iya, biasa itu mereka dari murid ke murid sih, Mas. Jadi ketika salah satu artis menggunakan kita puas, mereka kan ada testimoni ya, Mas ya. Nah, kadang mereka teman-temannya juga ikutan. Saya juga mau dong kayak gini gitu. Gimana sih mobil bisa kinclong? Dan akhirnya dari referensi mulut ke mulut, Mas. Gitu. Sehingga banyak artis-artis memang di kita semua. Nah, kalau untuk kalangan artis itu harganya umum atau harga spesial tuh, Pak Sen? Kan karena kan artis itu kan di membranding juga. Iya, di Kingshot ini kan kita terapkan berbagai tipe harga, Mas. Jadi ada kelas-kelasnya. Mulai dari yang paling murah 2,5 juta pun ada, sampai yang paling mahal 45 juta juga ada, Mas. Jadi harapan kita adalah bisa diterima semua kalangan masyarakat, gitu loh, Mas. Gitu, Pak, ya. Nah, Pak, kan saat ini kan banyak, Pak, ya, persaingan di dunia detailing gitu, Pak, ya, nanokeramik. Nah, cara mengatasinya sendiri atau punya trik tersendiri Kingsil dalam menghadapi persaingan yang ada semakin menjamur gitu, Pak, di bisnis auto detailing ini seperti apa, Pak? Jadi tentu saja pertama kita punya produk yang bagus ya, Mas ya. Karena produk kita kan kita import sendiri, ya kan, dari Jerman. Lalu juga alat-alat mesin yang kita gunakan juga mesin-mesin yang berkualitas, ya. Lalu juga pelayanan kita, Mas, di mana para detailer, para teknisi ini kita latih, ya kan. Ketika klien membawa mobilnya ke tempat kita, pada saat mereka ambil mau bawa pulang, itu harus berubah, ya kan, berubah lebih baik, ya kan. Dan semua akan dites dulu, Mas. Ketika klien datang untuk ngambil mobilnya, semua akan dites. Kita akan memberitahu, ini loh perbedaannya. Ini loh yang udah di-coating dan yang belum di-coating. Bedanya begini loh, Pak. Sehingga klien puas, Mas. Mereka tahu, oh iya ya, wah cuma di sini nih yang memberikan seperti itu. Gitu, Mas. Gitu, Pak, ya. Nah, dulu awal mula berdirinya Kingsil di tahun berapa, Pak? Dan untuk memperkenalkan produk nanokeramik ini sendiri sulit nggak sih, Pak, bagi Bapak? Karena kan masyarakat pada umumnya hanya ngertinya salon dipoles gitu kan, Pak. Dan nanokeramik ini kan memberikan perawatan di cat mobil khususnya, Pak. Betul. Jadi dulu kita di 2012, Pak, awalnya buka itu sebagai salon biasa, Mas. Salon biasa. Jadi baru masuk di 2015-an, itu baru mulai tuh coating masuk, Mas. Baru mulai agak rame sampai sekarang lah, ya kan. Nah, baru kita masuk di pelayanan nano seramik, gitu. Nah, karena banyak yang belum tahu, Mas, makanya ketika mereka datang ke tempat kita, akan kita edukasi terlebih dahulu, ya kan. Ini Bapak sudah tahu coating itu apa, Pak? Udah tahu bedanya gimana? Cara mengetahui mobil sudah di coating atau belum itu bagaimana? Itu kan kita kasih tahu, Pak. Gitu. Dan akan kita langsung tes. Ketika mereka mengambil, kita akan tes, Pak. Oke, gitu, Pak. Dulu kan mungkin awal mula booming di Indonesia sendiri, nanokeramik ini kan untuk biaya jasanya sendiri lumayan mahal ya, Pak, ya. Dan sekarang bisa beradu harga gitu, Pak, ya, di setiap salon mobil lainnya gitu. Nah, itu apakah ini memang karena sudah banyak, Pak, yang berbisnis nanokeramik sendiri sehingga harga pun jadi persaingan gitu, Pak? Iya, jadi tentu saja harga sesuai dengan kualitas ya, Mas ya. Jadi kita akan membagi beberapa tipe kan. Tipe yang mungkin dari 2,5 juta sampai 5 juta,
itu obatnya yang kelas B, ya kan, yang lebih mahal lagi mungkin tipe A, ya kan. Jadi kita mau biar ketika orang datang ke kita, mereka bisa terlayani, Mas. Jadi nggak cuma orang yang mobilnya gue yang bisa datang ke kita, Mas. Gitu. Gitu ya. Nah, di Kingsil ini sendiri kan memberikan jaminan 5 tahun garansi, Pak ya. Yang dimaksud 5 tahun garansi ini seperti apa, Pak? Biasanya kan jadi hanya kita memberikan layanan garansi cuma setahun aja gitu, Pak. Biasanya gitu kan, Pak. Oh iya. Jadi pelayanan garansi ini pun tergantung dari tipenya, Mas. Kalau ngambil yang paling murah, kita mungkin garansinya 12 bulan, ya kan? Tapi kalau yang ambil menengah, kita bisa 2,5 tahun. Ambil yang paling tinggi itu 5 tahun, Mas. Nah, garansi ini adalah garansi bahwa coating ini akan ada di mobilnya, Pak. Ya, jadi untuk tahu coating itu masih ada atau enggak, itu ada triknya. Nanti kita akan ajarin ketika customer ambil mobil, Pak. Itu akan kita tes. Salah satunya dengan tes water beading, lah. Kita akan tes bagaimana air yang kita semprot di cat mobil itu akan jadi bintik-bintik, Mas. Bulat-bulat. Nah, itu menunjukkan coating itu ada di atas permukaan cat. Gitu loh. Itu salah satu indikator. Salah satu indikatornya adalah itu. Nah, kan banyak nih Pak, mungkin customer atau orang yang ingin baru mau nano keramik gitu kan Pak. Apakah diberikan edukasi Pak bahwasanya ketika mobil di nano keramik sudah bebas perawatan gitu Pak. Bahkan ada yang bilang mungkin tidak perlu dicuci dengan sabun gitu Pak, atau tidak boleh di steam gitu. Kalau di Kingsil ini sendiri bagaimana Pak untuk mengedukasi customer Pak? Oke. Jadi di kita ketika customer sudah coating di tempat kita, mereka sebenarnya bebas mau cuci di mana aja, nggak ada masalah Pak. Mereka mau steam, mereka mau ini nggak apa-apa. Karena kenapa? Coating itu sudah menyatu kuat, Pak. Jadi mau di steam kayak mau diapain itu nggak akan hilang, ya. Mungkin ada beberapa tipe produk lain ya punya tempat lain yang nggak boleh di steam dan segala macamnya. Sebenarnya menurut saya, menurut kami, namanya kita sudah punya lapisan nano, itu kan sudah 9H Pak, kekerasannya. Seharusnya dia kena steam, kena apapun itu nggak ada masalah, ya kan? Kalau dicuci pakai sabun yang gimana pun itu nggak ada masalah sih, Mas. Gitu. Yang penting per 6 bulan, sebaiknya kita sarankan untuk customer untuk melakukan maintenance, Pak. Maintenance itu apa? Jadi per 6 bulan mereka bawa lagi ke tempat kita, akan kita poles ringan, ya itu hanya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang mungkin tidak terangkat pada saat dicuci, ya kan. Lalu sela-sela itu akan kita detailing semua segala macam, kaca juga akan kita detailing kembali. Jadi per 6 bulan sekali mobil itu lebih bersih lagi Mas, gitu. Oke. Dari 6 bulan maintenance itu ada biayanya Pak ya? Biayanya kalau boleh tahu berapa Pak? Ya, per biaya per 6 bulan hanya 500.000 Pak, gitu. Jadi hitung-hitung sebulan nabung nggak sampai 100.000 lah. Itu Pak ya, iya. Nah Pak, balik lagi nih Pak ke bisnis Kingsil. Dulu Pak Sam sendiri mendirikan Kingsil ini, pertimbangannya apa sih Pak? Kok bisa tertarik di bisnis otomotif khususnya salon mobil ini sendiri? Oke. Karena dulu saya memang senang lihat mobil Mas, apalagi mobilnya yang kinclong, ya kan, yang berkilau. Nah, akhirnya ya karena hobi ya, jadi kita bikin Pak. Gitu. Dari hobi siapa? Dari hobi menghasilkan cuan Mbak ya? Iya. Dari hobi menghasilkan cuan. Amin. Nah Pak Sam, ini kan seperti kita ketahui kan saat ini juga masih pandemi Pak ya, COVID-19 ini sendiri. Nah, Kingsil ini sendiri terkena dampaknya nggak sih Pak? Mengingatkan sekarang ya terkena dampak bisnis pasti Pak, pasti. Apalagi dengan adanya PSBB ya kan, kita juga bukanya jadi terbatas ya kan waktunya. Betul. Dan juga kalau saya lihat data di Gaikindo ya Pak ya, di tahun 2020 periode Januari sampai Agustus
ini penjualan kendaraan wholesale-nya itu turun hampir 50%, Pak. Betul. Ya kan? Biasanya di tahun periode Januari Agustus, kayak di tahun 2019 ya, itu ada 661.000 plus kendaraan yang terjual. Saat ini baru 323.000, Pak. Jadi turun hampir separuh, Pak, penjualan. Gitu loh. Jadi pasti terkena dampak sih, Pak. Kalau Kingsil sendiri, apakah mengantisipasinya dengan jemput bola ke customer dalam artian melayani home service gitu, Pak? Betul, betul. Karena hal ini memaksa kita untuk melakukan home service, Pak. Ya kan? Aktif untuk nyamperin klien. Kadang-kala misalnya, orang sekarang kan mungkin agak takut ya, Pak, ya, untuk keluar. Kita yang akan datang ke rumah mereka, tentu saja dengan SOP yang ketat ya, Pak, ya, SOP kesehatan, pakai masker, pakai sarung tangan, bawa cairan disinfektan, ya kan? Itu semua kita lakuin, Pak. Itu layanannya meliputi nanokeramik atau hanya sekedar poles perawatan saja, Pak, maintenance yang 6 bulan tadi? Karena kan kalau nggak salah nanokeramik ini kan tidak boleh terkena debu sedikit pun, Pak, ya, harus di ruangan tertutup gitu, Pak. Betul. Jadi kita memaksa kita untuk berpikir lagi gimana caranya biar ini debu nggak kena nih, Pak. Ya kan? Tetap kita melayani nanoseramik di rumah, tetapi ada tekniknya lah tertentu gimana caranya biar aman, steril nih, walaupun misalnya kita pengerjaan hanya di kanopi, Pak. Oke, gitu, Pak, ya. Jadi diupayakan supaya tidak terkena debu waktu saat proses nanokeramik gitu, Pak, ya. Betul, betul. Nah, Pak Sam, ini bisnis Kingsil sendiri kan sudah franchise dan cabangnya sudah banyak. Nah, pertimbangannya untuk memfranchise-kan ini apa sih, Pak Sam? Apakah ingin gerai banyak atau dengan jaringannya seperti apa? Jadi awalnya kan kita sebenarnya nggak mau ya, Pak, ya, untuk memberikan franchise ini nih kepada orang lain, ya kan. Blueprint-nya ini mau kita simpan sendiri, ya kan. Karena bisnis ini sebenarnya profitable, Pak, ya kan. Better kalau memang kita sanggup untuk melakukan sendiri, kenapa nggak kita sendiri, ya kan. Nah, cuman ketika kita berdiskusi sama rekan-rekan, partner lah, senior, ya kan. Ketika kita lihat juga bagaimana korporasi besar seperti Indomaret, Alfamart, ya kan, mereka saja melakukan franchise, ya kan. Padahal mereka sendiri mungkin sanggup nih, Pak, untuk ambil uang bank, ya kan, buka sendiri dimanapun mereka mungkin sanggup, gitu. Tapi kenapa mereka melakukan franchise, ya kan? Nah, itu yang membuat kita akhirnya perusahaan sebesar itu aja melakukan franchise, kenapa kita enggak, gitu. Karena pasti ada keterbatasan dari diri kita sendiri lah, Pak. Untuk mengontrol di luar-luar kota itu kan nggak mudah. Ya, ya. Tentu saya dibutuhkan franchise. Seperti itu, Pak, ya. Nah, Pak, sebagai informasi, Pak, untuk investasi franchise-nya sendiri untuk Kingsil ini investasinya mulai dari berapa, Pak? Dan dari investasi tersebut mendapatkan apa saja, Pak, si calon investor ini? Oke. Ya, jadi kita franchise mulai dari 350 juta, Pak, ya. Itu di luar biaya sewa tempat, di luar renovasi, ya. Nah, apa yang didapatkan? Mereka dapat mesin, ya kan, perlengkapan, ya kan, obat-obatan, training karyawannya, ya kan, lalu materi-materi promosi, itu semua akan mereka dapatkan, gitu. Dan mereka bisa melakukan empat jasa itu, Mas. Coating, anti karat, kaca film, karpet mobil. Jadi ketika mobil baru beli nih, datang ke tempat kita, ya kan, itu kita semua sudah punya ada nih, Pak. Mereka nggak perlu kemana-mana lagi, gitu. Langsung saja ke Kingsil gitu, Pak, ya? Langsung di situ, Pak. Iya. Nah, berarti dalam artian Kingsil sudah bekerja sama, Pak, dengan mandeler otomotif di Indonesia sendiri, Pak? Ya, jadi memang kita ada kerjasama apa
showroom mobil, Pak. Ketika ada mobil-mobil baru, ya kan, kita yang akan ke tempat mereka untuk pengerjaan di sana. Gitu ya. Oke. Bahkan kita juga investasi tersebut apakah franchisee dikenakan royalty fee atau franchise fee, Pak? Untuk saat ini belum, Pak. Oh, belum. Oke. Belum. Belum, baik. Nanti mungkin ke depannya apakah dikenakan, Pak? Atau hanya untuk beli bahan baku saja? Maksudnya bahan baku itu obat-obatan untuk perawatan? Mungkin nanti ya, ketika sudah mulai banyak ya, mungkin kita target minimal 10 akan kita mulai, Pak. Itu. Jadi, mumpung masih free, buruan deh. Nah, Pak, dari investasi tersebut, tadi yang Bapak sebutkan, BEP-nya yang sudah berjalan ini berapa lama, Pak? BEP kalau normal ya, Pak, ya, jangan pada saat pandemi seperti ini ya, kita di 12 bulan, Pak. Gitu, Pak. Nah, Pak, kalau dilihat dari keunggulan Kingseal ini sendiri dengan kompetitor yang lain, apa sih, Pak, yang membuat Kingseal ini terbaik gitu, Pak? Oke. Pertama dari segi obat ya, Pak, ya. Jadi obatnya memang kita import sendiri untuk nano seramiknya ya, Pak, ya. Itu memang kita minta dibuatkan yang terbaik lah, Pak. Jadi semua bisa dibuktikan bahwa obat kita ini tahan, ya kan, sampai 5 tahun itu tahan, Pak. Masih di sana, masih bagus, ya kan. Kedua, kita punya teknik pengerjaan, Pak, SOP-nya, ya, yang berbeda. Jadi dalam mengerjakan coating, teknik polesnya itu nggak sama seperti teknik poles auto detailing, Pak. Ada step-stepnya lagi, ada cara-caranya lagi, gimana menghasilkan pemolesan yang seperti kaca, Pak, kilaunya, kinclongnya, ya kan. Nah, selain itu juga kita kerjasama juga dengan Swiss, ya kan, untuk anti karat, Pak. Nah, kurang lebih seperti itu sih, Pak. Oke, itu, Pak, ya. Oke. Nah, Pak, dari layanan yang Bapak sebutkan tadi kan ada nanokeramik, ada anti karat gitu kan, Pak, ya. Sampai kaca film, itu range harganya berapa, Pak? Untuk range harga sama, Pak, 2,5 juta ke atas, Pak. Gitu, Pak, ya. Harganya nggak terlalu jauh gitu, Pak, ya. Ya, kita menyesuaikan sama daya beli masyarakat sih, Pak. Karena kalau kita menjual terlalu mahal, nanti yang datang juga dikit, ya kan? Betul. Baik kita ikuti aja, Pak. Standarnya orang berapa, mereka bisa bandingin kualitas kita, Pak. Gitu. Gitu, Pak. Bahkan truk Freeport, Pak, sebelum dikirim ke Freeport, itu kita... Oh, gitu, Pak. Lebih mempercayakan Kingseal, ya, Pak? Iya. Luar biasa nih, Pak. Berarti Kingseal yang tidak hanya di segi mobil dan motor saja, tapi sampai merambah ke sana gitu, Pak, ya? Iya, truk buat pertambangan kita yang anti karatin, Pak. Sebelum dikirim ke Freeport. Iya, mereka kawan, Pak, ya. Oke. Iya. Nah, Pak, untuk dari segi memasarkan jasa bisnis auto detailing Kingseal ini sendiri, melakukannya lewat media promosi apa, Pak, yang sudah dilakukan oleh Kingseal? Media promosi ya. Jadi selain media promosi dari brosur, ya kan, dari sosial media, kita juga ada lakukan Google Ads, Pak, ya kan. Kita ada lakukan juga membina hubungan dengan media, seperti dengan Bapak, Pak Alvin, ya kan. Pemberian diskon-diskon, promo-promo, bonus, misalnya coating berbonus, coating kaca, dan lain-lain, Pak. Oke, seperti itu, Pak, ya. Ada rencana nggak, Pak, untuk inovasi dari jasa nanokeramik ini sendiri atau pengembangan inovasi yang lain gitu, Pak?
mengingat kan sekarang penggiat atau pengguna otomotif kan juga semakin banyak gitu. Ditambah lagi juga adanya YouTuber juga yang sering mempromosikan produk-produk otomotif gitu. Oh, promo-promo melalui influencer ya Pak ya? Iya Pak. Ada rencana nanti. Kalau saya lihat kan ini Pak, masih jarang tuh Pak ya untuk membersihkan kolong bagian mobil ini sendiri. Di Kingsil ini sendiri nanti ada nggak Pak rencana ingin seperti itu Pak? Kan biasanya kolong mobil itu kolong ya Pak ya? Iya, karena kan itu kan sulit ya Pak dikerjakan, dan itu mungkin bisa jadi peluang gitu Pak ke depannya. Ya, bisa kami pertimbangkan sih Pak. Cuman ya, kenapa kami tidak mendetailing kolong Pak? Karena kan sebenarnya ketika kita cuci steam ya Pak yang ada disemprot nih Pak, ya kan? Kami biasanya jarang untuk mendetailing, karena menurut kami ketika Bapak jalan 5 menit di jalanan itu pun juga kotor lagi Pak. Gitu. Jadi buat kami hanya membuang waktu lah, misalnya kita membersihkan bawah sampai bersih ya kan, lalu 5 menit Bapak keluar pun udah kotor lagi, dan juga nggak mungkin diliatin terus kan Pak di bawah mah. Bener nggak? Apalagi kalau hujan Pak, berantakan udah tuh. Tapi kalau untuk inovasi sampai akhir tahun ini, apa Pak yang akan dilakukan Kingsil Pak? Kalau untuk inovasi produk ya Pak ya, untuk di tahun ini kita ada meluncurkan obat-obatan Pak, chemical yang untuk digunakan oleh masyarakat Pak, ya kan? Tapi bukan dengan brand Kingshield, karena Kingshield ini khusus digunakan hanya oleh franchisee kami. Itu nggak akan dijual bebas, barang-barangnya Kingshield nggak akan dijual bebas. Tapi kita ada membuat produk untuk digunakan bebas, tapi dengan brand lain Pak. Gitu. Berarti tidak dijual bebas, dan itu hanya franchisee saja yang bisa menjual gitu Pak? Betul. Oke. Nah Pak, kalau dari segi kinerja bisnis Kingsil sendiri, ada nggak sih Pak franchisee yang cepat balik modal, dan itu lokasinya di mana Pak, kalau boleh tahu? Oke. Kalau untuk balik modal sih memang rata-rata kan sebelum pandemi ya Pak, memang antara 12 bulan Pak. Gitu loh. Pandemi ini kita nggak bisa tahu ya seperti apa nanti, apakah akan mudah-mudahan lebih baik lah ke depan ya. Apalagi dengan akan datangnya vaksin di akhir tahun ya. Mudah-mudahan cepat normal lah Pak. Betul. Kembali stabil lagi Pak. Oh ya Pak, untuk Pak, di tahun 2020 ini kan tadi kita seperti bincangkan untuk masalah omset juga agak sedikit menurun gitu Pak ya. Betul. Nah, untuk pelayanan apakah tetap berjalan Pak? Mengingat kan sekarang sudah ada jam waktu yang terbatas oleh PSBB gitu kan Pak, kayak seperti di Jakarta ya kan, terus di Bekasi juga ada jam malam gitu Pak. Nah di Bekasi ini sendiri bagaimana Pak? Kalau saya melihat di kantor pusat Bekasi ini Pak. Bekasi kita jam 5 udah tutup sih Pak. Karena memang diharuskan jam 5 tutup. Jadi kita ikuti ya apa yang diatur oleh pemerintah. Solusinya ada nggak tuh Pak? Kalau misalkan customer ingin datang tiba-tiba sore, terus ya dengan jam operasional yang berubah seperti kebijakan dari pemerintah ini, bagaimana? Oke. Kalau untuk mengatasi itu, misalnya customer bilang saya mau datang jam 7 Pak. Itu mungkin detailer kita akan menunggu di dalam, itu ditutup Pak. Kalau itu kita tutup. Ketika mereka sudah tiba, nanti baru dibuka, langsung masuk mobil Pak, kita tutup lagi. Gitu ya.
Nah Pak, ini tadi kan seperti Pak Sen sebutkan tadi di Kingsale sendiri punya produk kaca film Pak ya. Nah kaca filmnya Ya, ini seberapa ini sih Pak ketahanannya, terus keunggulannya ketimbang dengan merek-merek yang lain? Mungkin oke. bisa Nah, Pak Sen jelaskan ya. ya. Untuk kaca film, kita kan menggunakan kaca film yang mengandung nano ya Pak ya. Ada nano seramiknya di dalam. Nah, keunggulan kita dibanding tempat lain adalah ketika klien memasang kaca film di kami akan langsung cek Pak. Di depan mata klien, Pak ini barangnya, ini kaca filmnya sudah dipotong, ya kan? Ini kita cek dengan alat Pak. Benar nggak sih? Daya tolak panasnya, daya UV-nya, itu sesuai dengan apa yang kita iklankan Pak. Jadi, saya ingin agar masyarakat ini membeli barang itu nggak kucing dalam karung. Karena kalau cuman, ya ini merek ini, ya kan? Kita nggak tahu Pak itu apa, Pak. Betul, mereknya belum tentu yang disebutkan. Ya kan? Betul, karena kan itu cuma stiker Pak nanti yang ditempel. Ini nggak pernah dites. Biasanya oleh pemain kaca film biasanya ya, saya nggak pernah lihat ada orang dites Pak. Mereka langsung pasang aja, ya ini udah ini, mereknya ini. Atau dikasih stiker, ya kan? Nah, kalau di kita nggak mau. Saya mengedukasi bahwa Bapak pasang di kita, Bapak akan cek dulu, Pak. Ya kan? Bapak lihat dulu, saya tes. Bener nggak sih sekian? Oke, baru Pak. Gitu, Pak. Karena banyak juga kan, kayak kemarin saya ini Lee Jong Hun, ya kan? Salah satu teman artis. Ketika kita robek itu kaca film dia, kita tes, hasilnya kacau, Pak. Dan ada juga di Instagram kita kok ininya. Video. Nah, kalau untuk pengaplikasian kaca film yang dari Kingsale tersebut, Pak, itu dipasangnya bisa di gerai mana saja atau tertentu, Pak? Semua jaringan dari Kingsale? Maka kita bisa ke rumah juga, Pak. Kita bisa ke rumah bisa lain. Servis juga. Oke. Oh ya Pak, ini kan juga ada anti karat ya Pak ya, mereknya Sikarge ya Pak ya? Sikaguard. Iya, Sikaguard. Nah ini kalau dari segi keunggulan sendiri Pak, ketimbang merek-merek yang ada di pasaran itu, apa sih Pak keunggulannya Pak? Oke. Pertama, Sika ini merek Swiss ya Pak ya. Itu sudah 100 tahun lebih dia berdiri di Swiss Pak. Bapak kalau lihat pun dia bergerak di bidang bisnisnya banyak Pak. Sika itu ada di bangunan, ya kan. Semen-semen pun ada kan Sika Pak, Bapak kalau ke toko bangunan. Nah, kelebihan dari Sikaguard ini adalah 5 jam kering Pak. Oke, 5 jam kering ya. Lain menggunakan aspal ya Pak ya, bitumen, aka aspal. Sikaguard ini menggunakan karet, Pak. Berbahan dasar karet. Jadi, ketika kita aplikasikan, dalam 5 jam kering, tidak berbau, Pak. Ya, nggak ada baunya. Pengerjaan di dalam ruangan pun, kita nggak akan rasakan bau kayak gimana, nggak ada. Ya kan? Lalu, dibakar pun dia nggak apa-apa, Pak. Kita sering lakukan tes, nih, kita bakar ininya. Nggak apa-apa. Gitu. Dan hasilnya itu halus serta tebal, Pak. Gitu. Ada garansinya, Pak ya? Garansi berapa lama, Pak? Garansi 5 tahun, Pak. Untuk price-nya berapa, Pak? Tambang-tambang, Pak. Kalau ditambang aja kuat, apalagi hanya di kota, Pak. Iya, betul, Pak ya. Sudah teruji, Pak ya, dasarnya, Pak ya, di lapangan, di tambang, Pak. Untuk harganya berapa Pak? Untuk tipe mobil yang sedang sampai medium hingga small car? Untuk harga ya Pak ya. Bentar ya Pak ya, biar saya nggak salah ya kan. Iya Pak. Saya tahu kan dari 299 Pak. Mobil kecil 2.999, 7.959.000, sampai mobil paling mahal itu 4.999 Pak. Oke, dalam proses waktu pengerjaan selama 5 jam Pak ya?
Ya, pengerjaan kurang lebih 5-6 jam, Pak. Dan langsung Berarti kering, tidak kok bisa sampai langsung satu harian, Pak, ya? langsung ditoel, Pak. Itu nggak akan Oke, nempel oke, ke oke. tangan. Mm-mm. Hmm, gitu ya. Nah, Pak, kan kalau saya lihat ini di website ada layanan juga untuk motor coating ya, Pak ya. Nah, motor coating ini berarti kan Betul. motor-motor yang sport, Pak ya, yang 250 cc gitu. Biasanya itu proses pengerjaannya berapa lama dan keunggulannya apa sih, Pak, dibanding sekarang kan mungkin banyak juga ya, Pak ya, yang motor di coating gitu. Betul. Jadi untuk motor sebenarnya motor apa aja bisa sih, Mas, ya kan? Yang Oke. penting orangnya Tidak mau harus di motor sport ya, coating, Pak ya. ya kan? Banyak NMAX juga masuk, ya kan? Nggak harus Harley, Pak. Vespa itu sering masuk. Nah, eh, tentu saja kenapa mereka mau coating itu agar warna mereka itu juga makin motornya itu semakin kinclong ketika mereka hujan juga jadinya airnya cepat turun, ya enggak. Jadi ya memang ketika kita membeli sesuatu, apalagi kita hobi apa kita suka, itu yang biasa kan pasti harus kita rawat, Pak. Nah, salah satu cara merawatnya ya dengan memberikan coating pada motor kita. Gitu sih, Pak. Dan untuk perawatannya sama, Pak. Untuk 6 bulan sekali tetap harus maintenance ke Iya, Kingsil. maintenance itu Oke. sebenarnya saya nggak mewajibkan sih, Pak. Cuman sebaiknya kami sarankan untuk di maintenance. Karena kenapa? Kita kalau nyuci itu kan, Pak, nggak mungkin 100% kotoran itu akan hilang, Pak. Masih banyak kotoran-kotoran yang nempel nih. Nah, itu biasa akan hilang kalau sudah kena polesan, Pak. Belum lagi sela-selanya, ya kan? Sela-sela itu kan pasti mengumpulkan kotoran. Nggak mungkin kan kita yang ngorekin, Pak. Belum lagi kalau nyucinya juga kan cara pengeringannya pakai kanobu biasa itu juga kan mempengaruhi juga kan, Pak ya. Harusnya yang benar kan Betul. dengan kain microfiber ya, Pak, kalau tidak salah, Pak. Microfiber, Pak. Betul, Pak. Iya, betul. Gitu. Jadi tidak disarankan, cuma alangkah baiknya jika ingin Betul. tetap kinclong bisa maintenance datang ke Kingsil gitu, Pak ya. Nah, kalau motor sendiri maintenance-nya beda dong, Pak, harganya, Pak, dibandingkan dengan mobil tadi. Ya, maintenance kalau untuk motor 200.000, Pak. 200 Per 6 ribu bulan. kan, sangat terjangkau. Per 6 bulan. Nah, Pak, dalam era pandemi seperti ini kan customer mungkin untuk saat ini jarang, Pak ya, untuk memperhatikan mungkin kendaraannya segala macam. Nah, ada trik khusus nggak sih, Pak, buat customer di Kingsil supaya dia tetap memperhatikan kendaraannya? Mungkin kan sekarang lagi pemikirannya lebih mengurus ke hal-hal yang penting gitu, Pak ya. Nah, untuk kendaraan sendiri kan biasanya suka lupa. Ada reminder nggak sih, Pak, dari timnya Kingsil sendiri untuk perawatan mobil kendaraan customer Kingsil? Iya, ada timnya, Pak, memang untuk mengingatkan customer ya. Sudah mau 6 bulan nih, Pak, ya kan. Kalau memang perlu bantuan, kita bisa datang ke rumah. Gitu. Kalau mereka nggak mau nganter, kita bisa bantu jemput atau kita kerjakan di rumah, Pak. Itu aja. Gitu, Pak. Jemput dalam artian mobilnya dibawa ke outlet Kingsil, Pak ya? Atau menggunakan towing, Pak? Enggak. Kalau towing kan, kalau mereka mau bayar, ya nggak apa-apa, Pak, kita pesenin. Gitu. Tapi biasanya sih paling kita ambil, Pak, kita bawa. Pakai mobilnya. Seperti itu, Pak ya. Nah, Pak, ada trik khusus nggak sih, Pak, ini, Pak, buat para pengusaha, khususnya di masa pandemi saat ini yang mengeluh dengan obat? Sorry, Mas, hilang-hilang, sorry. Oh ya, tadi agak keputus, Pak ya. Dari Pak Sam sendiri, mungkin, iya, Pak. Oke, Pak, saya ulangi, Pak. Dari Pak Sam sendiri, apakah ada trik khusus nggak sih, Pak, bagi para pengusaha, khususnya di saat masa pandemi seperti ini, banyak kan pengusaha yang sedikit lemas, gitu kan, Pak, dengan daya beli masyarakat yang turun, gitu kan, Pak. Mungkin Pak Sam bisa memberikan sedikit motivasi, gitu, Pak. Nah, kalau buat saya gini, nggak ada sesuatu yang bertahan selamanya, Pak. Ya kan?
segala sesuatu pasti berubah, ya. Namanya musim pun ada 4 musim ya Pak ya kalau di luar ya, luar negeri. Jadi badai pasti berlalu Pak. Ya kan. Yang penting kita saat ini gimana caranya bisa tetap survive Pak. Ya kan. Setidaknya karyawan kita bisa tercukupi, ya kan. Untuk apa ya, spend Pak. Gitu loh. Karena ini pasti berlalu Pak. Gitu. Gitu Pak. Oke Pak Sam, ini ada pertanyaan dari pemirsa ini, dari Warung Bukwe 81. Mudahkah menjalankan usaha ini bagi franchisee? Berapa profitnya? Baik. Kalau untuk kemudahan sudah pasti mudah Pak, karena kan sudah ada SOP ya. Jadi sebenarnya sebagai franchisee mereka hanya memantau Pak. Ya kan, mereka bisa pantau dari CCTV di rumah, ya kan, atau mereka lagi liburan dimanapun lah, mereka hanya tinggal pantau dari CCTV. Lalu untuk penjualan misalnya, ada mobil masuk, itu kan pasti langsung terdaftar di POS Pak, yang kita pakai kasir online ya. Ya, jadi kapanpun ada transaksi, mereka akan langsung dapat detailnya, ya kan. Mereka juga tinggal lihat CCTV. Itu untuk kecurangan karyawan susah lah, karena pengerjaan mobil kan nggak 5 menit Pak, ya kan. Pengerjaan mobil itu berjam-jam, jadi nggak mungkin kecolongan lah mobilnya ada yang masuk lalu nggak dilaporin, itu nggak mungkin Pak, ya kan. Gitu. Seperti itu Pak ya. Oke Pak Sam, sebelum bincang bisnis sore ini berakhir, boleh ditunjukkan Pak penghargaan dari majalah franchise terkait The Most Promising Brand 2020 Pak. Yang ini ya Pak ya. Nah ya betul Pak. Oke Pak Sam, selamat. Terima kasih banyak nih penghargaan Alvin, majalah franchise Indonesia. Sama-sama Pak, semoga kinerjanya semakin baik, prestasinya semakin meningkat dan dicintai ya, oleh customer. Amin, amin. Terima kasih. Sukses terus juga majalah, luar biasa. Dan semoga semakin banyak gerainya di seluruh Indonesia Pak ya. Amin. Iya, terima kasih Mas. Semoga di masa pandemi ini semakin semangat Pak Sam. Siap. Jangan patah semangat, yang penting kita tetap berusaha dan tetap jaga kesehatan Pak. Tentunya Pak. Badai pasti berlalu Mas. Siap Pak. Iya. Oke, baik Pak Sam. Mungkin ada ini Pak, statement dari Pak Sam sebelum kita mengakhiri bincang bisnis pada sore hari ini Pak. Ya, jadi saya ucapin juga kepada majalah franchise Indonesia, terima kasih banyak atas supportnya, apresiasinya Mas selama ini, ya kan, buat King Shield. Kita sangat menghargai lah hubungan baik kita, ya kan. Mudah-mudahan panjang ya, King Shield bisa terus ada sampai puluhan tahun ke depan Pak. Mudah-mudahan. Amin. Dan majalah franchise Indonesia juga tetap ada Pak. Amin ya. Pak. Terima kasih banyak Pak Sam atas doanya. Siap. Iya, terima kasih banyak Pak Sam. Salam untuk tim manajemen dari King Shield. Baik, sama-sama. Iya, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Sam. Next time semoga bisa berjumpa lagi kita untuk ngobrol bisnis lagi Pak. Siap. Oke, selamat sore Pak Sam. Sore Pak. Iya, makasih Pak. Sore Pak. Baik. Oke, baik, itulah tadi bincang bisnis sore hari ini spesial The Most Promising Brand 2020. Jangan lupa untuk saksikan bincang bisnis selanjutnya di hari Selasa jam 4 sore, dan jika Anda tertinggal bisa menyaksikan tayangan bincang bisnis sore hari ini bisa mengklik YouTube channel majalah franchise. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.